Bu Eli juga pernah melakukan perbuatan itu. Yang penting kamu tahu kalau perbuatanmu itu kurang tepat. Ya, Bu, maaf. Ketika awal masuk di kelas 5, kita kan sudah membuat kesepakatan kelas. Apa kamu masih ingat? Ya, Bu, kita harus disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas KKN. Apa kamu masih meyakini kesepakatan kelas tersebut? Ya, Bu, saya masih meyakininya. Kalau kamu masih meyakininya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Ketika selesai melaksanakan tugas, saya akan langsung menaruh buku tersebut ke dalam tas tempat duduk sambil berangkat. Saya akan menelitinya. Bagus sekali solusi kamu, Jihan. Selanjutnya, kamu janji ya untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, saya janji. Terima kasih, Jihan. Silahkan kembali ke tempatmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi saya, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Eliana Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Jepara. Saya bertugas di SD Negeri 1 Muryolobo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Apakah teman-teman ada yang sudah terpikir tentang budaya positif itu apa sih? Sudah ada yang terpikir? Belum. Kira-kira apa? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik, iya. Kebiasaan baik. Nah, kita akan membiasakan kebiasaan baik tersebut di sekolah. Apa saja sih penerapannya? Kita ada konsep dari budaya positif tersebut meliputi yang pertama perubahan paradigma belajar, lalu nanti ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini merupakan materi yang akan saya sampaikan pada diseminasi kali ini. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk menuntun anak didik kita menjadi manusia yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nggih mboten? Nggih. Nggih. Apa yang ibu-ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila? Ada yang mau berpendapat? Monggo, silahkan. Yang diketahui sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu adalah elemen profil pelajar Pancasila yang pertama. Ada apa lagi? Bernalar kritis. Bernalar kritis, ya, bernalar kritis. Berarti kita menuntun siswa kita untuk melatih berpikirnya supaya menjadi manusia yang bernalar kritis seperti itu. Kemudian apalagi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kebinekaan global, ada mandiri, ada kreatif, dan ada bergotong royong. Elemen profil pelajar Pancasila sendiri ini merupakan sebuah nilai
kebajikan yang universal. Maksudnya bagaimana nilai kebajikan yang universal tersebut itu artinya nilai yang sudah diakui oleh masyarakat luas, yang sudah baik, sudah diterapkan oleh masyarakat luas. Seperti itu. Kemudian hubungannya dengan pendidikan apa kira-kira? Dengan pembelajaran. Barangkali Bu Vira bisa menjelaskan Ulang, Bu. hubungannya profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran atau pendidikan yang sekarang. Sebagai pondasi untuk kita menanamkan nilai-nilai kebajikan, kebaikan bagi murid kita. Iya, saya setuju dengan pendapat Bu Vira, yaitu nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila merupakan fondasi anak didik kita untuk menjadi manusia yang bisa menjadi manusia yang bisa mewujudkan sebentar. Menjadi manusia yang bisa mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu disiplin positif. Kita sering sekali mendengar kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Merasa apa tidak? Iya. Iya, Kak. Disiplin itu cenderung ke kaku, nggih. Kita merasa tidak nyaman, kayak merasa diatur seperti itu. Menurut Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, bagaimana jika disiplin positif tersebut tidak dilaksanakan? Kira-kira bagaimana? Jika disiplin positif tidak dilaksanakan, maka akan banyak siswa-siswa kita itu yang dia itu mengarah ke negatif, Bu. Pelanggaran, nggih. Adanya pelanggaran. Banyak pelanggaran. Adanya pelanggaran pada disiplin positif. Nah, ketika ada pelanggaran tersebut timbullah hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini yaitu sistem tidak akan berjalan. Sebentar. Hukuman ini sendiri mendorong untuk menyalahkan dirinya sendiri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian hukuman ini itu dibuat oleh guru itu sendiri atau sepihak, tidak dibuat oleh dua belah pihak. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Hukuman itu cenderung ke yang negatif. Hukuman ini nanti sifatnya itu menyakitkan, tidak menjadikan anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian murid juga akan merasa tersakiti.
itu adalah hukuman. Beda lagi dengan konsekuensi. Mungkin dalam benak kita antara konsekuensi dan hukuman itu beda tipis atau bahkan ada yang berpendapat jika sama. Nah, konsekuensi itu sendiri itu adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru mengontrol tingkah laku siswa lewat konsekuensi tersebut. Misalkan anak tersebut melanggar tata tertib sekolah. Kan dia tahu kalau melanggar tata tertib sekolah itu pasti ada konsekuensinya. Ada bukan hukuman, ada imbalan yang harus dia terima, iya. Itu adalah konsekuensi. Kemudian selanjutnya ada restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Restitusi ini bisa menguatkan murid dalam jangka panjang. Murid akan mendapat penguatan dari kita, seorang guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang telah dibuatnya sendiri. Kemudian mendorong disiplin positif, anak belajar memecahkan masalah. Dengan restitusi ini nanti anak belajar memecahkan masalah, mencari solusinya sendiri. Guru hanya mengarahkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Selanjutnya, nah kira-kira ini ada beberapa tindakan guru, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ibu-ibu ini nanti bisa berpendapat. Untuk yang pernyataan pertama, catat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Yang menjawab hukuman bisa alasannya apa kira-kira? Yang jawab konsekuensi juga boleh berpendapat alasannya apa? Termasuk hukuman karena itu terlalu berlebihan menurut saya karena terlalu banyak mencatatnya. Merugikan menjadikan murid menjadi tidak nyaman, Ge. Iya. Iya, itu termasuk hukuman. Yang konsekuensi alasannya apa kira-kira? Karena dia kalau konsekuensi, karena dia melakukan kesalahan, makanya dia harus terima konsekuensinya. Jadi sebelumnya dia kan sudah tahu kalau misalkan dia melanggar sesuatu di sekolah, maka dia harus terima konsekuensinya. Seperti itu, Bu. Mungkin kalimat ini bisa menjadi konsekuensi jika memang pernyataan ini menjadi sebuah kesepakatan di kelas tersebut. Tapi kalau ini datangnya tiba-tiba dari guru itu sendiri ketika dia terlambat, dia akan mencatat 100 kali di bukunya dengan tiba-tiba, itu berarti masuknya ke hukuman. Tapi kalau memang sudah disepakati antara guru dan murid itu, nanti masuknya ke konsekuensi. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Iya, hukuman.
Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Betul. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman, iya. Menjadikan anak menjadi tidak nyaman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Iya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Hukuman. Masuknya ke hukuman. Ya. Selanjutnya, nah itu tadi adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya ini motivasi perilaku manusia. Diana Gosson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum oleh penghargaan? Ini maksudnya gimana? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita itu sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, dia diiming-imingi oleh sebuah penghargaan. Jika penghargaan itu tidak ada, itu diasumsikan dia itu tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut. Maksudnya seperti itu. Kemudian Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ini ada teori Kohn mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Lalu penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dengan sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mungkin Bapak, Ibu dulu waktu di sekolah pernah mengalami yang awalnya rankingnya 3 besar, kemudian anjlok menjadi 5 besar. Seperti ada perasaan merasa dihukum enggak? Iya, pastinya. Iya.
Nah, berarti kan penghargaan tersebut bisa tidak memberi malah tidak memotivasi anak tersebut, tapi malah membuat dirinya merasa bersalah, merasa dihukum seperti itu. Ya, ada baik buruknya sih penghargaan itu. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, pasti dalam diri kita itu berkeinginan untuk tidak dikendalikan oleh orang lain. Gini apa boten? Oke. Ketika kita misalkan saja kita atasan kita menyuruh kita melakukan sesuatu, itu kan otomatis kita dikendalikan oleh orang lain. Nggih. Kadang kita merasa tidak nyaman dengan itu. Lalu selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan mendapat kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Untuk kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Lalu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Pernah menemui murid yang seperti itu? Mboten. Pernah. Kayak kita itu defense oleh murid gitu. Nah, berarti iya, murid tersebut itu mempunyai kebutuhan dasar kasih sayang. Dia ingin merasa disayang, merasa diterima oleh gurunya. Bagi mereka, mereka juga akrab dengan orang tuanya. Dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang tuanya. Lalu ada penguasaan. Penguasaan ini itu kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini termasuk ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin.
Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan mereka kecewa bila melakukan kesalahan tersebut. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan kebutuhan untuk bebas, yakni kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pemilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Bila jawaban selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi dicontohkan, yaitu ada anjing, lumba-lumba, dan hewan primata bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itulah anak-anak. Nah, ini nanti ada contoh kasus dari kebutuhan dasar manusia. Di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Tanya dulu penyebabnya, Bu. Iya, tanya dulu penyebabnya. Kita komunikasikan dulu. Kemudian kira-kira apa ya alasan Doni melakukan hal tersebut? Itu juga kita tanyakan. Nah, di sini Doni ini berarti kurang akan kebutuhan dasar apa ya kira-kira? Kurang Dia kasih sayang, Bu. kurang kasih sayang. Alasannya apa kalau kurang kasih sayang? Dia ingin mendapatkan perhatian mungkin. Iya, Butuh bisa. perhatian. Dia ingin mendapatkan perhatian dengan cara dia membuat masalah dengan memalak makanan temannya. Kemudian kalau kebutuhan dasar kebebasan kira-kira masuk enggak ya masalah Doni ini? Masuk. Dia merasa bosan mungkin dengan makanan yang dibawa. Jadi dia ingin mencoba-coba makanan temannya. Iya, betul sekali pendapatnya Mbak Vira. Iya, dia merasa bosan. Dia pengen mencoba masakan temannya. Itu termasuk dari kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Kemudian masuk juga enggak kebutuhan dasar kesenangan. Dia kurang akan kesenangan, makanya dia melakukan hal tersebut dengan memalak makanan temannya. Nanti akhirnya temannya dengan ekspresi-ekspresi yang ada yang marah, ada yang geram. Nah, kira-kira termasuk enggak? Iya. Iya, alasannya apa? Dia merasa senang membuat iseng sama teman-temannya.
Iya, dia merasa senang ketika melihat ekspresi temannya Temannya tersebut yang yang sedang kesal. marah, kesal karena makannya dipalak. Dia malah tertawa karena dia merasa senang melihat temannya yang berekspresi marah tersebut. Nah, berarti Iya. Doni ini juga membutuhkan kebutuhan dasar berupa kesenangan. Nah, ternyata dari masalah pemalakan bekal sekolah ini terdapat beberapa kekurangan kebutuhan dasar manusia yang ada pada Doni. Selanjutnya ada contoh kasus lagi. Ada yang mau membacakan kasusnya? Sukarelawan, monggo. Boleh, Bu, saya. Monggo. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda pada hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Iya, kita memposisikan sebagai Bu Rani ya. Kira-kira apa sih yang Bu Rani lakukan? Apa? Ada Dinda, berbagai sebab sih, Bu. iya, Kemungkinan Bu Rani kasih catatan yang terlalu banyak sehingga Dinda nggak suka, bosen. iya. Lalu berarti Apalagi dia ya? merasa bosan. Berarti dia butuh kebutuhan apa? Butuh akan apa? Butuh kebebasan, bebas berekspresi, Nah, tidak hanya belajar, tidak hanya menulis. Iya, benar. Dia butuh kebebasan. Lalu apa lagi kira-kira? Ada lagi tidak? Mungkin juga ketika Dinda, ini kan kita berspekulasi ya Bu ya. Mungkin ketika di kelas tidak mau curhat, ibu gurunya tidak mendengarkan. Nah, itu mungkin juga kurang kasih sayang dari Bu Raninya itu. kurang perhatian. Iya, bisa. Dia kurang perhatian dari Bu Rani karena Bu Raninya sibuk ya. Iya. Nah, kira-kira kita jika di posisi Bu Rani, apa sih yang akan kita lakukan pada Dinda besok? Melakukan pendekatan secara personal dulu Bu ke Dinda. Jadi kita manggil dulu Dinda, tidak menyalahkan Dinda di depan kelas, di depan teman-teman, tapi kita memberi ruang khusus kepada Dinda supaya bisa mengungkapkan perasaannya terhadap kita sebagai Bu Rani sebagai guru. Ya betul. Ini nanti akan kita bahas di materi yang restitusi. Seperti itu, betul. Langkahnya sudah tepat. Selanjutnya ada beberapa pernyataan dari jawaban Dinda. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, berarti ini Dinda butuh akan kebutuhan Kebebasan, kesenangan. ya. Iya, kesenangan. Lalu ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang kurang kira-kira? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, Bu. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Dia pengen diakui kalau jepit rambutnya bagus karena baru, cari perhatian. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan? Kesenangan. Kebebasan. Yang kesenangan apa alasannya, kebebasan apa alasannya?
Kalau yang kebebasan anak ya sesuai gaya belajarnya kan nggak semua anak auditori. Jadi mungkin Dinda itu masuk ke yang kinestetik, jadi dia butuh ruang untuk bergerak, sedangkan gurunya memaksa untuk mendengarkan saja. Jadi dia kurang bebas di kelas. Itu yang kebebasan. Yang kesenangan tadi, yang jawab kesenangan. Mungkin siswanya butuh kayak modul Refresh. pembelajaran lain yang Iya. lebih menyenangkan gitu. Iya, dengan guru yang menggunakan berbagai model-model pembelajaran, anak bisa mempunyai kesenangan, senang dengan pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi rasa kesenangan tersebut bisa terpenuhi. Kemudian selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa kira-kira ini? Kebutuhan apa? Penguasaan ya. Iya, penguasaan. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini meliputi penghukum, pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Apa sih posisi kontrol sebagai penghukum itu bagaimana? Dan seperti apa? Nah, sebentar. Posisi kontrol sebagai penghukum, yakni seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, kalau ada kata seperti itu, berarti guru tersebut memposisikan dirinya sebagai penghukum. Lalu ada kata, kamu selalu saja salah. Nah, itu juga termasuk posisi kontrol penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ketika kita ada anak yang selesainya akhir-akhir, pasti kita kadang pernah ya mengatakan seperti itu. Mesti kue sing keri dewe. Pernah enggak, Bu? Pernah. Pernah. Pernah, Bu. Kita itu berada di posisi kontrol penghukum. Nah, lalu ada guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dari guru itu tersebut. Padahal kan pembelajaran bisa berhasil bukan hanya dari guru itu saja. Nah, ciri-cirinya penghukum ini itu nada suaranya tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya mungkin bisa melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, seperti itu. Lalu hasilnya kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, apa sih hasilnya pada murid? Kemungkinan murid akan marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru yang akan menggoreskan kendaraan tersebut dengan paku. Intinya dia dendam dengan perilaku kita yang sebagai penghukum. Lalu yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat posisi pembuat merasa bersalah. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Itu juga termasuk pembuat merasa bersalah. Lalu ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kan anak seperti disudutkan, seperti disalahkan. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Pembuat merasa bersalah ini ciri-cirinya yaitu menggunakan nada suara yang memelas, halus. Bahasa tubuhnya yaitu bisa merapat pada anak, mendekati anak tersebut, kemudian kita bisa sedikit lesu, itu termasuk ciri-ciri dari si pembuat merasa bersalah itu. Hasilnya apa pada murid nanti? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid merasa menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Maksudnya kalau dia dihukum itu malah dia bisa berontak, bisa mengeluarkan unek-uneknya secara negatif, tapi dia keluar, tidak ditahan. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, murid tersebut akan grundel. Bahasa Jawanya itu grundel. Mempunyai unek-unek yang tidak enak pada guru tersebut. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah ibu, bisa seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah kalimat-kalimat dengan posisi kontrol kita sebagai teman. Ciri-cirinya yaitu nada suaranya ramah, akrab, dan sedikit bercanda. Bahasa tubuhnya yaitu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka kepada murid tersebut. Hasilnya bagaimana murid? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa dia bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, ini adalah sisi jeleknya. Jadi, dia merasa punya teman seorang guru yang bisa membantu memecahkan permasalahannya. Dia tidak mau mencoba memecahkan sendiri. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya yaitu pemantau.
pemantau. Berasal dari kata memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu seperti apa? Misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memposisikan dirinya sebagai pemantau. Selanjutnya yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini sendiri berarti posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi di sini guru mengarahkan murid untuk memecahkan permasalahannya sendiri, diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya anak tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Misalnya pernyataan seperti ini. Apa alasan kamu melakukan perbuatan tersebut? Nah, jika perbuatan tersebut dilakukan, apa dampaknya? Kemudian bagaimana solusinya? Nah, itu termasuk posisi kontrol sebagai manajer. Selain itu, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, yang kita yakini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apakah dia masih mengingat tentang kesepakatan kelas yang telah dibuatnya atau hanya dihiraukan saja. Kemudian, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kita menawarkan, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, lalu bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itu termasuk posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya ke keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu guru sudah tidak asing dengan keyakinan kelas nih. Sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah, Bu. Sudah. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan universal dari nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalimatnya itu kalimat yang positif. Misal, kita misalnya tidak memakai sepatu yang berwarna hitam. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Ada yang bisa mengubah ke kalimat positif? Memakai sepatu hitam. Betul ya, Bu? Nah, berarti keyakinan kelasnya nanti dibuat dengan memakai sepatu hitam. Bukan lagi tidak boleh menggunakan sepatu berwarna putih, bukan. Tetapi kita tulis memakai sepatu hitam. Nah, itu contoh dari kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kalau kalimatnya terlalu banyak, terlalu panjang, itu malah hanya sebagai hiasan dinding saja, tapi kita tidak akan tidak meyakininya. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, keyakinan kelas ini
bukan hanya dibuat guru saja, tetapi kita melibatkan anak didik kita. Kita ajak diskusi mereka, apa yang mereka butuhkan demi kenyamanan kelas tersebut atau sekolah tersebut. Nah, ini merupakan prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Intinya diskusi. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas berwarna, di mana semua anggota sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Berarti sifatnya terbuka. Semua boleh berpendapat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang berbentuk positif seperti tadi. Di sini dicontohkan kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Untuk diubah menjadi kalimat positif, yaitu menjadi berjalan di kelas atau di koridor. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati dari nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan sekolah. Nah, berarti bisa ditulis untuk saling menghormati. Untuk yang nanti misalnya saling menghargai, tertib, itu bisa ditulis. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, bisa dijadikan poster agar anak-anak juga tertarik membacanya. Jika anak sudah tertarik membaca, maka dia akan melakukan keyakinan tersebut, akan meyakini keyakinan tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari keyakinan kelas yang pernah saya buat waktu itu di kelas 4. Anak saya bebaskan untuk berpendapat. Kemudian pendapatnya saya tampung, saya arahkan menjadi kalimat-kalimat positif jika ada kalimat yang negatif. Kemudian anak menempelkan sendiri sticky note di papan atau kertas kesepakatan kelas. Nah, kalau zaman sekarang itu bisa kita buat poster dari Canva, bisa malah lebih menarik. Nah, kalau ini saya menggunakan sticky note supaya anak juga bisa berlatih untuk menulis yang rapi. Tujuan saya seperti itu kalau ini. Selanjutnya ada restitusi.
Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah restitusi. Ciri-ciri dari restitusi itu sendiri yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, anak tadi ditawarkan, bisa memperbaikinya apa tidak? Nah, bukan dipaksa, kamu harus memperbaikinya seperti ini, bukan, tapi ditawarkan dulu. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita disuruh introspeksi diri. Apa sih yang kamu lakukan? Alasannya apa kamu melakukan tersebut? Merugikan orang lain apa tidak? Merugikan kamu apa tidak? Nah, seperti itu. Lalu restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Lalu restitusi fokus pada solusi. Nah, ketika kita melakukan restitusi, pasti kita akan mengarahnya ke pencarian solusi dari masalah tersebut. Nah, untuk melakukan restitusi tersebut, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu bisa memvalidasi tindakan. Kita menanyakan apakah kesalahan tersebut, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu sesuai apa tidak, salah apa tidak. Nah, kita memvalidasinya dengan menanyakan tersebut. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian kita menstabilkan identitas. Kita tidak sepenuhnya menyalahkan mereka karena kita sebagai manusia biasa juga pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Lalu selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita meninjau ulang keyakinan apa sih yang kita sepakati. Nah, kalau sudah masih ingat, kenapa kok kamu melakukan tindak pelanggaran kesepakatan kelas? Nah, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu termasuk menanyakan keyakinan. Nah, ini ada contoh praktek segitiga restitusi. Ini berupa video yang saya buat di kelas saya. Ini masalahnya anak ini tidak membawa tugasnya. Terdengar boten? Tidak dengar, Bu. Tidak dengar. Mungkin ada kendala sinyalnya. Iya, di sini hujan. Intinya ini saya melakukan segitiga restitusi. Nah, nanti kalau pengen tahu videonya ini bisa cek di YouTube saya. Siap, Bu. Nah, selanjutnya terima kasih sudah menyimak paparan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Apakah ada pertanyaan? Iya, saya mau tanya. Monggo Bu Fira nggih. Iya. Bagaimana kita dalam menghadapi anak-anak didik kita jika kita itu memposisikan sebagai bukan penghukum, Bu. Jadi lebih anak-anak juga nanti mendapatkan efek jera dari tindakannya yang misalnya melanggar kedisiplinan, tapi kita juga kepingin sebagai guru juga memberikan pemahaman pada anak supaya dia itu merasa punya tanggung jawab, merasa punya kedisiplinan,
merasa punya kesadaran. Jadi bagaimana kita bisa mengajak anak didik kita itu sadar, Bu, akan budaya positif yang sudah kita sepakati bersama antara guru dengan siswa. Terima kasih. Nah, berarti di sini yang ditanyakan tentang posisi kontrol kita nggih sebagai guru untuk mendisiplinkan anak. Iya, Eh, kalau untuk sebagai penghukum memang kita sebaiknya tidak menghindari, bukan tidak, tapi sebaiknya menghindari memposisikan diri kita sebagai penghukum. Alangkah baiknya jika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Karena di sini seorang manajer itu guru akan mengontrol murid tersebut. iya. Bentar. Terus bedanya kalau kita hanya sebagai pemantau itu artinya kita juga tidak melakukan apa-apa ya, Bu, ya, cuma memantau tindakan anak gitu saja. Atau bagaimana? Kalau gimana? Kalau bentar. Tadi kalau sebagai manajer kita itu perilakunya dari perilaku tanggung jawab tersebut mungkin murid akan merasa jera dan tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Menurut saya seperti itu. Kalau hubungannya dengan yang pemantau, kalau pemantau sendiri ini kan kita memantau berarti kita sebagai mengawasi ya. Kita berdasarkan ke konsekuensi atau aturan-aturan yang sudah berlaku. Kita merujuknya ke situ kalau pemantau. Nggih boten. Oke, oke, Bu. Ada yang mau menambahkan barangkali berdasarkan pengalaman? Berarti kita itu sebagai guru tidak boleh misalnya anak itu melakukan kesalahan, terus tidak boleh langsung begini ya, Bu. Itu kamu salah. Tidak boleh marah-marah gitu ya, Bu ya. Iya, nanti kalau kita marah-marah itu jatuhnya ke posisi menghukum dan akibatnya anak nanti akan merasa dirinya salah. Kalau merasa dirinya salah nanti gimana ya, tidak bisa berkembang minatnya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan atau mau berpendapat juga tidak apa-apa tentang tentang penerapan budaya positif. Saya mau sharing cerita aja, Bu. Oke, boleh, silakan. Ini saya kan saat ini megang kelas 1 ya, Bu ya. Untuk kelas 1 kalau sebagai kontrol sebagai manajer ada beberapa anak yang tidak mempan gitu, Bu, kalau kita sebagai manajer. Jadi kadang tuh saya menerapkan dari manajer dari pokoknya sampai ke penghukum. Ada satu anak tuh yang tidak mempan, Bu. Disuruh apapun istilahnya dihukum apa, tetap diulangi lagi. Orangnya tuh emosian gitu loh, Bu. Iya. Jadi gimana ya? Menurut Ibu solusinya gimana ya, Bu? Sudah saya kasih pendekatan, masih kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu, Bu. Anaknya tuh suka jahil, tapi dia nggak mau dijaili, Bu. Berarti dia tadi saya tuh harus memposisikan diri sebagai apa gitu, Bu. ya, kalau idealnya memang kita harus memposisikan diri itu sebagai manajer. Tapi jika
eh, anak tersebut memang apa? Jika kita memposisikan diri sebagai manajer, anak tersebut tidak apa ya, tidak ada perubahannya, kadang kita secara otomatis akan menjadi sosok penghukum, nggih. Iya, nggih Bu, bener. Soalnya kadang gregeten gitu loh Bu. Ya, tapi juga kita harus bisa mempertahankan posisi kita sebagai manajer seperti itu. Karena tadi kan melihat dampaknya, kalau sebagai penghukum dampaknya akan kepada murid itu Dia semakin nakal. semakin iya. Oke. Nanti kayak ada dendam gitu loh kalau di penghukum. Tapi untuk perlakuan kelas 1 sama kelas 5 itu, kelas rendah sama kelas tinggi, kira-kira itu kita sebagai guru itu lebih mudah memposisikan diri sebagai manajer itu di kelas rendah apa kelas tinggi ya Bu Eliana? Kalau melihat kasusnya tadi Bu Nikmah itu kan kelas 1. Iya. Mungkin anaknya agak lebih ke mudah ya untuk dikendalikan. Tapi kalau sudah kelas tinggi itu kadang bantah, Iya, saya ngeyel. juga merasakan. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi. Jadi kita posisi kontrolnya itu tidak hanya manajer saja, tapi kita berubah-ubah. Tapi idealnya ya sebagai manajer karena bisa melatih anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Baik-baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Adakah yang mau bertanya atau sharing lagi? Mau sharing sedikit Bu. Nih, monggo. Pada saat kita di kelas itu misalnya kita memberikan penghargaan kepada anak. Misalnya anak yang lebih aktif, lebih rajin, kita beri suatu penghargaan. Mungkin dalam bentuk jajan ataukah dalam bentuk uang saku. Apakah itu menurut Bu Eliana itu hal yang bagus apa hal yang kurang bagus ya Bu ya? Kalau menurut saya itu hal yang kurang bagus karena nanti akan berdampaknya pada anak yang lain juga. Ini iri, dia akan punya sifat iri. Mungkin pada anak yang kita beri penghargaan tersebut juga akan timbul rasa ketergantungan atau saya harus bisa karena saya nantinya akan diberi hadiah seperti itu. Jadi saya kurang setuju kalau diberi penghargaan berupa barang. Terus menurut Bu Eliana, penghargaan yang tepat diberikan kepada anak, baik yang itu dia aktif ataupun untuk meningkatkan keaktifan anak yang lain, bagaimana Bu solusinya? Penghargaan. Bentuk penghargaan yang seperti apa? Ketika Untuk anak yang lain itu merasa, aku kok kepengen bisa seperti dia ya. Nah, kira-kira bisa memacu anak tersebut punya keinginan untuk bisa seperti temannya yang lain itu bagaimana kita sebagai guru, Bu? Bisa menggunakan apa? Tapi itu nanti jatuhnya benda. Kalau misal kita pakai stiker itu nanti masuknya benda ya? Iya, itu nanti benda. Hmm. Apakah dengan pujian? Cukup dengan pujian? Wow, hebat sekali kamu nak, seperti itu misalkan. Bisa. Bisa dengan pujian. Bisa. Adakah yang lain yang mau menambahkan? Ikut menambahkan Bu. Nih, monggo. Kalau menurut saya untuk memotivasi anak ya berarti ini ya.
Nggih. Iya, Bu. Motivasi kan ada yang dari internal sama dari eksternal ya Bu ya. Kalau di kelas kemungkinan tuh ada beberapa tipe anak yang bisa dimotivasi dengan eksternal. Jadi kayak disuruh setelah menjawab, oh benar, dapat penghargaan, dapat tepuk tangan, itu dia sudah bangga Bu, udah seneng, udah termotivasi. Tapi ada beberapa anak juga yang hanya bisa dimotivasi dari internalnya sendiri. Jadi penghargaannya gimana ya? Kayak ujian juga itu menurut saya udah cukup sih Bu, diberi pujian, terus kadang disuruh maju ke depan, nanti diberi aplaus dari teman-teman, atau kita pendekatan secara pribadi lagi, kita bangkitkan motivasi anak lagi. Intinya dengan kata-kata kita aja ya, tanpa dengan barang-barang. Motivasi nggih berarti. Motivasi dan pujian. Iya, Iya. bisa. Kita bisa membangkitkan kita bisa membangkitkan motivasi anak tersebut melalui pujian-pujian yang kita sampaikan ke anak tersebut. Itu juga termasuk ke penghargaan. Ada, atau kalau tidak ya saya cukupkan karena memang waktunya sudah cukup malam. Gimana? Baik, Bu. Baik Bu, Sudah cukup. cukup. Terima kasih. Sama-sama. Saya cukupkan diseminasi saya hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk peserta yang hadir, dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada tutur kata dan perilaku saya yang salah, mohon dimaafkan. Sama-sama. Bu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mau hadir pada diseminasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi